Tujuan nasional apa? Yang di alinea keempat itu. Ini harus benar-benar hafal, dihayati, kemudian menjadi alat koreksi terhadap setiap pemerintahan kita yang berkuasa secara periodik ini. Ya. Jadi supaya clear ini, supaya jelas, karena ini permanen sifatnya. Tidak boleh bengkok-bengkok, tidak boleh ganti-ganti. Satu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini saudara-saudara, 4 tujuan nasional ini harus hafal jiwa raga, sudah melekat pada jiwa. Karena ini alat kontrol, di samping alat kontrolnya Pancasila, ya, tapi tujuan nasional dalam konteks kita membicarakan politik dan strategi nasional ini juga harus dijiwai. Karena ini alat kontrol, alat ukur. Sudahkah perjalanan negara kita yang 75 tahun ini sudah tercapai? Kalaupun sudah tercapai, berapa persen nih masing-masing? Jangan-jangan ada yang 50%, jangan-jangan ada yang 30%, jangan-jangan ada yang 90%, jangan-jangan hanya yang 60%. Artinya tidak merata tujuan keempat-empatnya ini tercapai. Capaiannya tidak merata. Setiap pemerintahan menurut saya untuk mencapai 4 tujuan nasional kita ini ya harus merata 100%, melindungi seluruh tumpah darah segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 100% tercapai memajukan kesejahteraan umumnya, 100% tercapai mencerdaskan kehidupan bangsanya, dan 100% tercapai ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam catatan saya, yang keempat tadi itu full 100% sampai sekarang kita komitmen ikut melaksanakan ketertiban dunia. Full. Saya apresiasi pemerintahan demi pemerintahan yang berganti secara legitimasi ini ikut melaksanakan ketertiban dunianya sudah 100%. Tapi bentar dulu kalau soal melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ya, ini sebentar dulu, ini karena basicnya adalah hak asasi manusia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Waduh, ini ntar dulu kalau menurut saya memajukan kesejahteraan umum. Ini kesejahteraan umum ini umumnya siapa? Berapa orang yang mendapatkan kemajuan kesejahteraan ini? Kalau persentase berapa persen? Pemerintah oke, silahkan menstatistik angka kemiskinan turun, misalnya dari 2 digit 15% misalnya nih kemudian menjadi 9%, berarti 1 digit. Silakan saja, tetapi parameter kemiskinan yang dimaksud ini harus kemiskinan yang bersifat tangguh. Biarpun miskin tapi bisa tangguh. Nah, itu parameternya kalau menurut saya. Kalau miskin itu hanya karena tanah rumahnya tanah liat misalnya, belum keramik, itu dikatakan miskin. Saya kira itu terlalu merendahkan apa itu yang kita maksud miskin. Ini harus kita tingkatkan. Miskin itu harus ada standar. Meskipun miskin tapi tangguh bagaimana? Meskipun rakyatnya miskin konteks ini kemudian tapi hebat. Yang bagaimana begitu kira-kira? Ya, memajukan kesejahteraan umum. Jadi persentase umumnya ini yang maju sejahtera itu yang berapa persen, itu harus dipertanyakan.
Lalu yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya ntar dulu. Memang Undang-Undang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ya, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, magister, doktor, ya, belum cukup. Karena pendidikan formal oke, tapi pendidikan non formal yang mana ini mempengaruhi tingkat yang namanya bagaimana tingkat kecerdasan rakyat ini dari lingkungan ini juga penting. Bagaimana kalau rakyat Indonesia ini kemudian mayoritas menonton sinetron yang termehek-mehek doang? Bagaimana kemudian mayoritas misalnya ini disukai oleh puluhan juta rakyat, kemudian menonton sinetron tetapi tidak mendapatkan apa itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, jadi perfilman atau film-film yang disukai rakyat itu juga harus bagaimana turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan sampai ada film-film yang sinetron-sinetron yang mendegradasi, menurunkan daripada sistem pendidikan nasional yang formal itu. Ini penting. Di samping film-film, aktor-aktor politik dalam permusawaratan perwakilannya di DPR, di MPR, di presiden, gubernur, bupati, wali kota, DPRD, permusawaratan ini. Di hakim-hakim. Nah, ini harus diperbaiki. Harus apa? Harus bisa menjadi teladan, harus bisa turut menciptakan situasi lingkungan yang turut serta mencerdaskan bangsa itu. Nah, itu saudara, tujuan nasional yang demikian, 4 itu. Siapapun pemerintah yang berganti secara legitimasi itu kemudian harus mencapai 4 tujuan nasional ini, dan 4 tujuan nasional ini harus menjadi tolak ukur secara bersama-sama. Jadi mengukur keberhasilan suatu pemerintahan tidak ngawur. Cuman persentasenya berapa-berapa juga tidak boleh ngawur. Kalau politik yang dilahirkan masih politik uang, ya, masyarakat memilih karena uangnya, atau masyarakat memilih hanya semata-mata dia populer karena dia incumbent. Sekarang bupati, wali kota, gubernur, presiden, tapi sekarang juga masih mencalonkan itu incumbent, dia tentu populer. Kalau masyarakat masih memilih karena populernya dia, ya belum tentu capaian mencerdaskan kehidupan bangsa, capaian tentang kemajuan kesejahteraan, capaian terhadap perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tadi belum tentu tercapai dengan baik. Kalau masyarakatnya masih memilih aktor politik berdasarkan uang, berarti kita masih miskin nurani, miskin bijaksana mayoritas masyarakatnya. Kalau aktor-aktor politik yang terpilih adalah hanya mengandalkan uang, apalagi sampai ada sebuah dalam petik perjudian, gambling, mencalonkan diri menjadi jabatan politik dengan cara gambling, modal duit, kalau jadi habis yang besar maka nanti dia jadi pasti korup, atau sudah terlanjur keluar uang besar dia nggak jadi,
Maka ini sebuah sinergi yang retak, ya, sinergi yang rusak kalau politik, aktor-aktor politiknya memilih karena uang. Nggak bisa. Tidak bisa kita mengandalkan aktor-aktor politik yang demikian tadi untuk menyusun kebijaksanaan atau menyusun strategi nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.